pertamanya. Di pagi hari, ada seorang ibu Wulan yang datang ke PMB Bidan Citra untuk mengkonsultasikan mengenai ASI yang diberikan kepada anaknya. Ibu Wulan sangat cemas terhadap ASI yang diberikan selalu sedikit. Di suasana lampu menyala, Ibu Wulan duduk di tempat ruangan konsultasi sambil menggendong bayi. Wajahnya lelah dan terlihat kesakitan, ia sekali mengusap dadanya. Lalu Ibu Wulan pun berbicara kepada bayinya dengan nada sedih. Aduh nak, sebenarnya mama itu sayang sama kamu. Tapi rasanya sakit banget kalau nyusuin. Setelah Ibu Wulan berbicara kepada bayinya pun menangis pelan. Ibu Wulan terlihat panik dan bingung. Ia berusaha menyusui tapi langsung meringis kesakitan. Ibu Wulan pun mengerang kesakitan. Aduh, sakit banget, gimana ini? Lalu Bidan Helda pun masuk sambil tersenyum ramah dan sambil membawa buku catatan dan stetoskop. Selamat pagi, Wulan. Ih, babynya lucu banget. Tapi kok ibunya kelihatan kayak sedih gitu ya? Kenapa, Ibu? Ibu Wulan pun menarik napas panjang dan menjawab pertanyaan dari Bidan Helda. Iya Bu, saya setiap kali nyusuin, puting saya terasa perih banget Bu, sampai keluar darah. Jadi saya takut untuk menyusui si adiknya ini. Wah, saya paham banget, Bu. Ibu tenang aja ya. Banyak ibu kok yang ngalamin seperti Ibu di awal, tapi Ibu jangan khawatir. Kita bisa atasi kok. Setelah Ibu Wulan mendapat jawaban dari Bidan Helda, Ibu Wulan tetap merasa sedikit cemas. Tapi Bu, sakitnya tuh luar biasa, sampai saya mau kepikiran mau kasih susu formula. Kasihan bayinya gak kenyang. Lalu Bidan Helda pun menggeleng kepala dan menenangkan Ibu Wulan. Saya mengerti banget perasaan Ibu, tapi kalau berhenti menyusui, ASI bisa berkurang dan payudara Ibu bisa bengkak. Biasanya puting lecet itu karena posisi atau cara menyusui yang belum tepat. Oh begitu ya Bu, saya pikir karena ASI saya sedikit. Boleh saya lihat, Bu, cara Ibu menyusui bayinya? Ibu Wulan pun memperagakan cara menggendong bayi dan mendekatkan payudaranya. Lalu Bidan Helda pun mengamati sambil mengangguk pelan. Nah, di situ salah satu penyebabnya, Bu. Ibu, coba lihat. Bayinya cuma menempel di area puting. Harusnya mulut bayi itu masuk ke bagian areola, yaitu bagian hitam di sekitar puting. Kalau cuma di ujung, itu yang bisa membuat puting ibu lecet dan nyeri. Ibu Wulan pun mengangguk dengan nada menyesal. Oh, jadi itu sebabnya Bu. Saya kira asal nempel aja. Bidan Helda pun tersenyum dengan lembut dan memberi contoh kepada Ibu Wulan. Nih Bu, saya kasih contoh ya cara menyusui dengan benar. Pastikan badan bayinya menghadap ke tubuh ibu dan mulut bayinya membuka dengan lebar. Dan tangan kiri ibu memegang badan bayi, tangan kanan ibu memegang payudara. Pastikan mulut bayinya sudah membuka lebar dan masukkan putingnya ke dalam mulutnya, Bu. Nah, gitu ya Bu caranya. Tapi Bu, puting saya sudah lecet. Apa boleh tetap menyusui? Bidan Helda pun menjawab dengan nada menenangkan. Boleh dong Bu, justru tetap harus disusui, tapi dengan posisi yang diganti-ganti supaya luka nggak kena di tempat yang itu-itu terus. Setelah menyusui, biarkan putingnya kering dulu, jangan dielap ya. Bisa juga dioles sedikit ASI, karena ASI punya zat alami yang bisa bantu menyembuhkan. Boleh nih kalau ibu misalnya udah menyusuin, diemin aja putingnya kalau mau, biar dia kering dulu. Nanti ibu boleh dilap pakai air ASI ibu juga gitu ya. Ibu Wulan pun terkejut, tetapi Ibu Wulan sangat senang. Wah, saya baru tahu Bu, kalau ASI bisa nyembuhin luka juga. Bidan Helda pun mengangguk sambil tersenyum. Betul Bu, kalau terasa nyeri, boleh juga ibu kompres air hangat sebelum menyusui supaya aliran ASI-nya lancar. Dan yang paling penting, ibu harus tenang dan jangan stres. Pikiran tenang bisa bantu ASI keluar lebih banyak Ibu. Ibu Wulan pun tersenyum kecil sambil mengusap bayinya.
Iya Bu, saya jadi lega sekarang. Tadi saya sempat takut banget, tapi demi sekecil saya mau terus belajar. Bidan Elda pun berdiri dan menepuk bahu Ibu Wulan. Nah, ini baru ibu yang hebat. ASI ibu adalah hadiah terbaik untuk bayi. Kalau nanti masih sakit, ibu boleh datang lagi ya ke praktek saya. Nanti kita obati lagi ya ibu. Ibu Wulan pun tersenyum lebar dan menjawab dengan nada yakin. Terima kasih Bu Bidan, saya akan coba cara yang Ibu ajarkan. Saya nggak mau menyerah Bu. Bidan Elda pun tersenyum bahagia. Nah, bagus Bulan. Coba sekarang saya mau ngeliat dengan posisi yang tadi saya ajarkan. Ibu menyusui dedenya. Ibu Wulan pun menyusui dengan posisi baru yang telah diajarkan oleh Bidan Elda. Bayinya menyusui dengan tenang. Nah, bagus sekali. Sekarang terlihat tenang bayinya, sudah mau menyusu dengan tenang dan ibunya nggak kesakitan lagi kan? Iya Bu, rasanya jauh lebih nyaman. Terima kasih banyak ya Bu Bidan. Iya, sama-sama ibu. Rasa sakit bisa diatasi. Kasih sayang seorang ibu untuk mengasihi ASI tidak bisa tergantikan. Tetap semangat untuk para ibu-ibu yang berjuang untuk menyusui. Semangat.